Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 membahas tentang masa kanak-kanak akhir. Yang dianggotakan kelompok kami adalah Afifah, Utari, Mahdalena, dan Nurfuji. Apa sih masa kanak-kanak akhir? Masa kanak-kanak akhir itu disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami pada anak usia 6-12 tahun. Pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Nah, ada pun tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan saat bermain permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri. Yang ketiga, belajar menyesuaikan dirinya dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, itu ada mulai mengembangkan peran sosial antar pria, wanita secara tepat. Yang kelima, itu ada mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget Harlock 1990, perkembangan kognitif ditandai dengan 1. Sudah mulai bisa berpikir sistematis, melakukan analisis dan sintesis, tetapi terbatas pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret. 2. Egosentrisme mulai berkurang, yang mana anak sudah mulai memiliki kemampuan mengkoordinasikan pandangan-pandangan orang lain dengan pandangannya sendiri. Perkembangan bicara atau bahasa. Perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak akhir ditandai dengan 1. Mengembangkan kosakata sekitar 40.000 kata. 2. Memahami bentuk-bentuk kompleks gramatik. 3. Menangkap makna ganda dari kata-kata seperti dalam humor. 4. Mempertimbangkan kebutuhan dari pendengar dalam situasi yang kompleks. 5. Merancang sistem dalam berbicara namun isi pembicaraan cenderung merosot. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak akhir. Di masa sekolah, anak belajar memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Anak berminat dalam kegiatan-kegiatan dengan teman-teman dan ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk menyesuaikan diri dalam pola perilaku, nilai-nilai, dan minat anggota-anggotanya. Ia harus berjuang untuk mempercepat hal itu. Keterampilan masa kanak-kanak akhir. 1. Keterampilan menolong diri sendiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Yang ketiga, keterampilan sekolah. Dan yang keempat, keterampilan bermain. Anak menunjukkan minat terhadap teman-temannya, mengadakan kontak sosial, terlibat dalam kegiatan-kegiatan dengan teman-temannya, menjadi anggota kelompok, dan saling berinteraksi. Nah, selanjutnya perkembangan emosi. Untuk merumuskan teori tentang perkembangan emosi manusia, para peneliti memusatkan pada tampilan emosi yang dapat diamati, seperti ekspresi wajah atau perilaku publik. Perasaan dan pengalaman pribadi anak tidak dapat diteliti, sehingga interpretasi emosi harus dibatasi pada tanda-tanda yang dapat diamati atau diobservasi. Lalu berikutnya rangkuman perkembangan emosi masa kanak-kanak akhir. Pada perkembangan emosi ini, anak menunjukkan bermacam-macam keterampilan pengaturan diri atau self-regulation. Pada tahap ini, anak mulai mengetahui kapan mengendalikan ekspresi emosi, serta memiliki keterampilan mengatur emosi yang memungkinkan mereka secara efektif menutupi emosinya dalam cara yang sesuai dengan masyarakat. Lalu, anak pada usia ini sensitif terhadap tanda-tanda kontekstual sosial yang diberikan sebagai pengarah untuk mengekspresikan atau mengendalikan emosi negatif. Juga, anak mengembangkan seperangkat harapan tentang hasil dari mengekspresikan emosi kepada orang lain. Lalu pada masa ini, anak-anak mulai memahami bahwa keadaan emosional seseorang tidak sesederhana seperti yang mereka bayangkan di tahun-tahun pertama, dan seringkali merupakan hasil dari berbagai sebab yang kompleks dan tidak terlalu tampak secara eksternal. Juga, anak memahami bahwa mungkin saja seseorang mengalami lebih dari satu emosi pada suatu saat, walaupun kemampuan ini masih terbatas dan berkembang perlahan-lahan. Terakhir, anak laki-laki kurang terbuka untuk menunjukkan emosi takut pada saat distress dibandingkan dengan anak perempuan.